Mulai dari nol, modal saya kalau nggak salah waktu itu hanya 250.000. Tiap kita itu pasti punya dream, punya mimpi ya. Nah, tergantung kendaraan kita mau pilih apa untuk mewujudkan mimpi tersebut. Dan kami salah satu UMKM yang direkomendasikan untuk mendaftar. Dan infonya, satu Indonesia hanya dipilih oleh Geek&D hanya 2 UMKM. Super Hero Snack Factory ini bergerak di bidang industri makanan ringan. Nah, salah satu produk kami adalah aneka olahan makaroni, basreng, seblak, dan kawan-kawannya. Oke, Super Hero ini berdiri awalnya di tahun 2014. Saya mengikuti sebuah pelatihan di jurusan pengolahan hasil pertanian di salah satu BLK di Malang. Nah, di sana 40 hari kami diberi materi dan praktek langsung bagaimana membuat olahan pangan. Dari situlah kami belajar dan di akhir sesi pelatihan kami diwajibkan untuk start bisnis. Ternyata satu kelas kami hampir semua sama. Problemnya adalah kami semua nggak punya finansial yang cukup, sehingga kami berpikir harus memulai sebuah usaha. Bekerja itu pasti ada limitnya ya. Kadang ada merasa jenuh, pengen cuti tapi nggak bisa, pengen liburan tapi nggak bisa karena kita dikejar oleh target. Banyak hal-hal yang kadang itu kita terbentur. Nah, kalau ingin kita bebas waktu dan bebas uang, nah setelah saya baca sebuah buku bahwa kita memang harus memulai sebuah bisnis. Mulai dari nol, modal saya kalau nggak salah waktu itu hanya 250.000. Dan itu pun harus kita memulai dengan usaha gabungan dengan teman-teman satu kelas. Buat tim dalam bisnis itu memang dibutuhkan kejelian, kemudian kita harus mendalami atau mengetahui karakter dari masing-masing tim kita. Nah, saya pernah jatuh bangun dari tim bubar, kemudian dibantu lagi ada manajer yang menghandle, kemudian punya tim lengkap, kemudian tapi setelah 2 tahun juga akhirnya kita ganti-ganti formasi sampai menemukan tim-tim terbaik dalam bisnis kita. Nah, saat ini kami dibantu oleh 5 orang. Seiring berjalannya waktu, ternyata memiliki usaha gabungan itu tidak mudah. Ketika teman-teman memulai bisnis dengan partner, dengan teman atau siapapun, dengan keluarga, usahakan bisnisnya harus ada MOU tertulis hitam di atas putih sehingga jelas antara kewajiban dan hak tiap-tiap orang. Tiap kita itu pasti punya dream, punya mimpi ya. Nah, tergantung kendaraan kita mau pilih apa untuk mewujudkan mimpi tersebut. Dia keyakinan bahwa usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Memang susah untuk belajar paham di suatu misalkan platform e-commerce gitu ya. Tapi yang nggak pernah saya duga juga bahwa digitalisasi itu produk kita bisa dikenal nggak hanya di kota kita aja ya, tapi bisa kemanapun tanpa batas. Nah, 2019 itu kami pernah dapat pesanan dari Hong Kong yang itu kita dapat dari platform online ya. Nah, dari Facebook saya nggak pernah nyangka juga ya, ternyata dari Facebook ada. Saya tanya dari mana, oh dari Facebook. Nah, kontak kami, kemudian itulah awal kami ekspor kecil-kecilan keluar ke Hong Kong. Kemudian di masa pandemi pun yang kami juga hampir semuanya mengalami di mana titik
bener-bener nggak ngerti ini situasi apa. Lagi-lagi ya sama pemerintah, sama banyak pihak, ini saatnya harus benar-benar konsen di online ya, karena kita memang terbatas. Nah, lagi-lagi kita belajar lagi di online. Nah, ternyata yang berikutnya kami dapat pesanan juga dari Singapura. Tahun 2017, waktu itu kami dapat info bahwa di Malang itu ada namanya rumah BUMN. Ya, salah satunya adalah karena kami di kabupaten, dan di kabupaten ini adalah Telkom Pakis. Nah, kebetulan Pakis ini kecamatan di mana Superhero berada. Nah, disitulah kami mulai mendaftar. Nah, setelah kami mendaftar, kemudian beberapa bulan kemudian ternyata kami mendapatkan program pelatihan. Nah, banyak pelatihan-pelatihan yang itu adalah untuk men-skill up bisnis UMKM. Jadi macam-macam ya, mulai branding, manajemen, banyak materi, digitalisasi ya. Dari pelatihan yang diadakan oleh Telkom inilah kami bersama UMKM di Malang Raya khususnya belajar bagaimana mengembangkan sebuah bisnis ya. Nah, nggak hanya pelatihan aja, banyak seperti event-event bazar, kemudian ketika ada kunjungan dari Jakarta, dari mana, nah itu kita selalu diundang juga. Nah, salah satu yang mungkin membuat saya momen yang wow banget ya buat saya pribadi ya, ini is my dream, karena saya punya mimpi, saya ingin masuk sebuah televisi nasional. Di tahun 2020 itu ada kurasi UMKM seluruh Indonesia untuk masuk program Kick Andy Metro TV. Dan kami salah satu UMKM yang direkomendasikan untuk mendaftar. Dan infonya satu Indonesia hanya dipilih oleh Kick Andy hanya 2 UMKM. Dan alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Superhero bisa mewakili salah satu UMKM yang bisa masuk di program Kick Andy. Dan ini bisa terwujud karena saya menjadi salah satu binaan Telkom. Melakukan pemberdayaan masyarakat nggak hanya di sekitar tempat tinggal, tapi lebih luas lagi. Nah, saya nggak sendirian, tapi saya banyak dibantu pihak lain, partner-partner lain, partner kolaborasi yang lain, ya, seperti dari kedinasan, kemudian dari beberapa event organizer, kemudian juga dari swasta yang menggandeng kami, mengajak kolaborasi untuk turun, ya. Awal pengalaman kami diajak turun oleh salah satu dinas, itu turun ke desa-desa untuk pemberdayaan perempuan di desa. Jadi kita turun untuk mengajari ibu-ibu di pedesaan untuk berdaya, bisa mandiri secara ekonomi. Maka kami membentuk sebuah lini baru, Superhero Edupreneur, yang kami konsen memang untuk edukasi tentang kewirausahaan. Kami ingin Superhero nggak hanya ada di Kota Malang. Superhero ingin ada banyak di kota-kota di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Kami ingin menjadi brand internasional di mana kita banyak berkolaborasi dan menyerap tenaga lokal sekitar di mana kita berada. Untuk itu kita nggak bisa sendirian. Kami butuh banyak pihak, kami butuh banyak partner untuk saling berkolaborasi. Dan kami mengundang partner-partner bisnis untuk bergabung bersama kami. Kami Superhero Malang membuka open reseller, open distributor, open private label, dan open investor. Kita tunggu, siap berkolaborasi dengan kalian semuanya.
Terima kasih, Super Heru untuk Indonesia.